Syekh Ahmad di rumah. di rumah. Oke, laporan daripada saudara kita yang sekarang sudah Abdul Rahman yang bertugas mengajar di salah satu pondok pesantren di Sabah. Allah depan. Allah bukan dengan kata tulisan dengan tidak. Dua di atas bukan dengan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ini merupakan syekhuna para alim ulama, para asatidz yang hadir pada kesempatan beberapa tahun ini. Dengan tidak mengerjakan kata mukadimah, jadi selama kami di Sabah baru 4 bulan. Jadi alhamdulillah saya sendiri di Sabah baru 4 bulan. Sedangkan sebelumnya sudah ada sahabat kami yang keluar ke Sabah, Ustaz Ramli, itu sudah 7 bulan. Jadi kesimpulannya kami murid Syekh Nuruddin mengajar di Sabah baru dalam 7 bulan. Alhamdulillah dari awal santri yang kami ajar ada dalam belasan orang saja, 15 sampai 17 orang saja. Alhamdulillah dalam masa 7 bulan ini alhamdulillah kita sudah punya santri dalam 60 lebih. Jadi untuk perkembangan yang boleh kami buat pada saat ini, jadi untuk asisten program awal memang hafal Al-Quran. Alhamdulillah itu hari-hari kita laksanakan, jadi menghafal. Kemudian untuk program yang biasanya barulah di Sabah yang kami buat, yaitunya program belajar kitab Arab. Sebelumnya memang tidak ada. Sebelumnya yang dibaca itu memang selalunya kitab Jawi di hari-hari Jawi. Dan sebelumnya itulah pesantren itu sebenarnya sudah berjalan 10 tahun. Di selama 10 tahun itulah di hari-hari Jawi lagi. Ya alhamdulillah itu bikin sebelumnya sudah punya santri juga dalam 60-an juga. Tapi mungkin ada sedikit masalah dengan bubar. Akan mulai dari awal sekarang ini pondok itu kami bikin dalam 2 kelas. Di yang kelas pertama kelas Arab. Jadi untuk kelas belajar kitab Arab dimulai nahwu sorof yang kami ajarkan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai belajar kitab hadis fikih, hadis tasawuf sudah mulai diajarkan juga. Di murid yang 60 orang ini kami bagi 2 kelas. Jadi yang kelas Arab itu dalam 20 orang saja, selebihnya kelas awal-awal. Kita Arab juga, kita tasbih masih awal-awal. Tapi kita kewalahan juga sebenarnya. Yang satu kelasnya ada dalam 20 orang, dan kelas yang satunya 20 orang lebih. Jadi kewalahan juga sebenarnya kita sudah mengajukan untuk ditambah lagi guru di katakan pengurus madrasah. Untuk saat ini kita belum punya kemampuan untuk menambah guru. Ya alhamdulillah adab-adab yang kami dapatkan dari Syekhuna, adab-adab dan akhlak
tugas pada yang kami dapat selama di madrasah. Alhamdulillah di sana bulan-bulan kami terapkan juga. Alhamdulillah di perkembangan saat ini, alhamdulillah lah, masyarakat sangat mengambil simpatisan, alhamdulillah banyak. Jadi mereka sangat bangga dengan program-program yang kita buat selama ini, bahkan program-program yang kita cadangkan secara menghafal, kemudian kitab-kitab yang kita ajukan itu sekarang saat ini mereka serahkan semuanya. Untuk ini kami serahkan saja langsung Ustaz yang lebih tahu dari mereka. Alhamdulillah. Dan mungkin itulah mungkin nantinya kami minta nasihat dari Syekhuna daripada guru-guru kami untuk apa program-program yang mungkin boleh kami terapkan di sana, karena memang program mutlak diserahkan sama kami. Jadi tidak banyak yang perlu disampaikan, itu saja. Memohon doa daripada semua guru-guru kami untuk supaya kami boleh buat di sana. Untuk rintangan-rintangan itu mungkin sudah pasti ada. Rintangan-rintangan dalam kita menjalankan tugas itu yang terutama, dan murid itu banyak, kami cuma 2 orang saja yang 24 jam di sana. Jadi kami adalah kader, dan kami pun ya boleh katakan belum cukup umur lah. Di santrinya banyak macam-macam juga. Kami berumur 30-an baru. Jadi yang santrinya ada yang umur 24, ada yang umur 28 tahun. Jadi hampir sama besar, ya gitu banyak juga. Jadi tingkah pun bermacam-macam juga. Akhirnya ya kami minta apa yang boleh kami ajarkan. Tapi alhamdulillah saat ini walaupun yang sudah dewasa begitu, mereka masih boleh patuh, masih boleh menurut dengan nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Jadi itulah yang alhamdulillah mungkin mereka sudah tahu juga bagaimana Syekhuna selalu boleh mereka lihat di hijrah. Jadi mereka tahu mungkin dengan berkat itu dia mereka boleh taat sama kami. Dan mereka bukan melihat kami ya, tapi karena saat mereka melihat itu hijrah. Jadi alhamdulillah itulah mungkin yang boleh disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami minta mohon doanya dari semua hadirin, para guru-guru kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di mana masih belum sampai. Malah mari berdirinya. Nanti Abu Isyad jangan dikasih kemana-mana. Ada tetamu, maka suruh yang lain bawa mobil. Jangan bisa santai di sini. Di atas masih belum kedengaran. Masih ada 5 menit. Saya minta sahabat kita dari Medan yang kali pertama ikut program daurah kita di sini. Beliau juga ada pengalaman dan pernah bertemu dengan Abu Yamaniti pada 20 tahun yang lalu. Cuman waktu kami batasi dalam 7 menit saja. Kuliah 7 menit. Pada tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi ba'dah. Yang saya muliakan Syekhuna Muhammad Nurdin yang asal dari kita semua, dan para alim ulama yang hadir. Sebenarnya saya tidak ada apa pun yang saya persiapkan untuk ini, apalagi ini waktu kita sudah tinggal 10 menit lagi untuk masuk sholat isya. Cuma tadi karena disebut ada pengalaman sama Syekh Muhammad. Sebetulnya tak banyak pengalaman saya dengan almarhum ulama besar Mekah tersebut, karena memang pada tahun 90 saya ada rezeki belajar Riyadh di King's University
Setelah itu waktu libur kuliah saya agak bingung juga sampai sana karena kebiasaan kita di Indonesia ini berbeda sekali saya lihat ketika sampai di Riyadh, karena semua banyak sebuah bid'ah, ya, zikir bid'ah, sebuah bid'ah. Jadi pernah satu hari karena sudah seperti itu saya bertanya kepada kawan-kawan yang ada di Mekah suatu libur kuliah terus musim panas. Saya tanya, ada nggak ulama-ulama di Mekah ini? Saya bilang, yang pahamnya sama dengan paham kita di Indonesia. Oh ada, kata mereka. Siapa itu? Saya memiliki. Itu saya cari. Alhamdulillah jumpa di Rosefa. Memang pertama sekali pengalaman ini, pengalaman sudah Syekh kuliah tak cocok diajar ulama besar semua ini. Jadi begitu saya sampai pertama sekali di sana, waktu itu saya memang pakai jubah seperti ini, pakai serban. Karena di sana memang orang Saudi itu agak riskan dia biar kita yang berserban. Ya, dia bilangnya sufi kalau sufi. Padahal aku belum terikat dulu, hanya menang serbannya aja baru. Jadi ketika sampai itu, jadi saya Muhammad sedang mengajar lah, dulu seperti syekh kita itu lah. Saya waktu masuk itu nama masing-masing satu orang terus nama. Terus sendiri yang langsung tulis. Dia baca, nanti mana ditandai dia boleh masuk. Itu lihat, saya dipanggil. Jadi itu gerbang ini sama kawan-kawan yang lain. Itu masuk, belum boleh masuk dalam dia sedang mengajar. Saya berdiri lah kira-kira, seperti situ lah pintu. Dia sedang duduk, diperhatikannya sama. Boleh tahan. Saya pikir buat saya berarti itu ada orang di belakang. Oh berarti saya tahan. Datang saya kembali. Itu sampai langsung susul duduk. Disuruh saya mijit badan dia. Dia tukang pijit saya pertama kali dulu. Pijit belakangnya, dia pakai itu, suban kain, kalau mencoba kain diangkatkannya betis dengan semijit. Saya pijit lah. Kapan lagi menyentuh kulit kita dengan orang alim seperti itu saya pikir. Kesempatan. Dia saya mengajar nih. Udah ada pijit itu, terus lah. Nah, pandangnya, perhatiannya saya. Nah, sudah ini lagi gitu. Jadi entah dari mana dia tak tahu siapa saya, tiba-tiba jadi pembijit di pertama itu. Yang lainnya kenapa kok bisa kau dipakai? Mana saya tahu saya bilang. Nah, jadi sudah siap itu mengajar, tangan, internet media. Jadi cerita itu seluruhnya saya rapat lutut dengan lutut, macam cerita Jibril bertemu Rasulullah. Jadi hadir seperti ini banyaknya, lebih kurang seperti inilah. Jadi duduk lutut dengan lutut belakang. Nah, ketika itu dia bilang, iftah famak, ya, bahas ke sana. Saya belum pernah seperti itu, disuruh buka mulut, keluar lidah. Dia bisa mengejek ulama kan mungkin. Tapi maaf sudah. Tarik. Ya, saya begini lah. Saya dirapatkannya mulut dia, yang sedisap mulut saya. Terkejut saya, apa pula itu begini. Jadi yang lain hadir semua. Ya, saya udah menggeletar, belum pernah seperti itu kan. Namanya masih muda lagi, menikah pun belum pernah nikah tahu. Jadi belum pernah menikah, masih umur 4 tahun itu. Jadi termalu satu dengan mesin itu fotonya. Jadi ketika itu, udah selesai itu, jawab, khusus ijazah, kasih ijazah. Padahal pelajar belum lama, hanya sambil mijit tadi saya belajar itu. Sampai ijazah, ya, kasihnya kitab-kitab, ya, suruh jam, nanti لا ترجع بعدين تقدر شوي معنا بعدين بالصلاة بتراجع روح ما فيش كلام عيد ما في روح طيب لا تخرج لا تذهب لا ترجع طيب ketuk pula sholat zuhur sama. Nah, siap zuhur sholat makan, itulah. Itu saya ceritakan dari malam sama Syekh. Waktu makan itu masalah yang sampai sekarang kalau saya makan sama ulama teringat saya kesalahan saya itu. Kesalahan kenapa waktu makan Syekh ulama dari tengah di seluruh dunia nggak tahu dia itu Usma Haji. Jadi mereka makan ada kerupuk udang, karena tahu kerupuk udang itu enak. Jadi Syekh itu makan, dia bilang saya selesai melalui sini. Diambilin nasi saya yang piring saya dimakannya, dimakan ayam sepotong, sisanya seluruh saya makan. Kul barakah. Saya makan lah. Jangan kan sisa orang alim, sisa yang orang alim bisa makan ya. Saya makan. Perhatiannya saya gini aja kan. Saya mengajar nih, soalnya saya lah anak seperti itu. Saya senang juga lah kan, baru pertama jumpa. Jadi Syekh ini makan kerupuk enak. Sampai ada ngomong, Masya Allah, ada ladis, murah, ladis, para ulama. Ta'am hada. Ma'arif kata yang satu. Hada wasaifu, kata Syekh Mauli. Tujuan saya, hada ta'am Indonesia. هذا صيفه يسألوه يا أخي هاي اسمه الطعام هذا نوصل به بالكروب أودام هذا الكروب أودام اسمه غريب هذا ما نعرف اسمه هاي اسم معنى هذا jadi kan tanya dia apa buat
Saya salah mengatakan arti udang itu. Saya ingatnya dulu burus bahar, ya. Saya bilang burus, ingat saya pinding. Apa udang? Saya pikir. Saya bilang, ini aku malu di kawan. Saya kata, hal ta'am sunnah min kumman. Wah, wallahi kata orang. Wallahi saya bilang mereka. Lalu mereka campakkan dulu tadi. Buang astagfirullah, istighfar semuanya. Istighfar semua. Saya Muhammad senyum, ya. Dia tahu aja. Datanglah ikhwan-ikhwan. Ada apa bang? Kok para ulama itu campakkan di perempuan itu? Enggak, saya tanya saya dari apa dibuat makan ini. Saya bilang dari udang. Itu apa? Bilang kumal. Sekarang lah bang, kumal bilang. Berlebihan lah bang. Oh iya ya saya bilang. Ya, lalu saya bilang, saya ya masyaallah ulama, saya masyaallah ulama. Ana khata itu. Saya hada mو من القمال. هذا ربيان. هذا هو صحيح. هذا طعم الربيان مو طعم القمال. Ketawa orang tua baru saya pegang saya. Sudah ya ya benar. Khawaftaha ulama. Ulama. Itulah jadi sehingga saya selesai lebih banyak karena tadi waktu kita lewat dan tinggal lama-lama itu masuk Isa. Insyaallah terima kasih saya ucapkan kepada hadirin saya terima kasih banyak sama Syekh walaupun Syekh pernah ke Belawan ya sana cuma itulah ada sedikit yang kurang puas saya waktu sana karena klien kami itu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kami baru pertama kali menyambut kedatangan Syekh Belawan. Kami mengira ya jamaah kami mau masuk ke masjid semua. Jadi ada yang mengatakan kami ada yang halangan ibu. Anak juga di luar aja di Terata. Jadi kami undang waktu itu sih di luar. Tahu lah anak-anak ribut. Kalau macam begini mana bisa orang tuh kan? Anak-anak yang ribut mulailah sih terganggu bicara waktu itu. Itulah kesannya. Cuman makanya kami terpisah sedikit waktu itu. Ya lebih banyak ikan daripada lebih lauk daripada nasi waktu itu. Sehingga Syekh bingung juga sedikit makan undang nasi sedikit dari makan waktu itu. Kadang-kadang sama Syekh. Makanya sudah berapa kali saya diundang kemarin. Diajak Ustaz Najib, tapi dia ada waktu pas hari minggu lalu saya ada waktu di Jakarta. Alhamdulillah saya usahakan kemarin udah lama saya undangin jumpa langsung sama Syekh. Alhamdulillah terasa nikmat memang seperti ini. Kalau mau kita panjang terus nanti makanya buat bisa acara di mana tempat, apalagi di Lombok nanti ada pada umur rezeki semangat untuk nanti insyaallah. Ini saja mudah-mudahan kita doakan panjang umur Syekh kita ini. Barakah mudah-mudahan kita kemudian sampai kumpul di akhir nanti bersama beliau insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.